Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa. Kembali bertemu dengan saya di channel SC Lubar. Saya akan menjelaskan materi cara menyusun kajian teori di bab 2 skripsi pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kajian teori adalah sebagai dasar teori atau sebagai landasan teori yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, baik teori konseptual variabel, teori korelasional antar variabel, teori pengaruh sebab akibat atau kausal antar variabel, serta teori pengukuran variabel, baik pengukuran melalui indikator pada variabel laten maupun pengukuran secara langsung. Dalam menyusun kajian teori, jangan memasukkan teori yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan variabel penelitian, karena hal ini dapat memberikan pembahasan pada penelitian menjadi melebar dan tidak jelas arahnya. Kajian teori ini memiliki fungsi. Yang pertama, kajian teori dapat mendefinisikan dan menjelaskan secara konseptual setiap variabel penelitian. Yang kedua, kajian teori dapat menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Yang ketiga, kajian teori sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, kajian teori sebagai dasar teori dalam merumuskan indikator-indikator dari masing-masing variabel penelitian yang akan digunakan untuk menyusun instrumen penelitian atau yang dikenal dengan sebutan kuesioner. Dan yang kelima, kajian teori ini dapat memberikan saran atau solusi dari masalah-masalah yang terjadi pada objek yang kita teliti. Kajian teori pada skripsi atau penelitian ini disusun secara sistematis, di mana sistematika penyusunan kajian teori pada setiap variabel penelitian terdiri atas 3 jenis tingkatan teori, yaitu grand teori, middle range teori, dan yang terakhir applied teori. Ketiga bagian teori ini disusun secara berurut atau sistematis dan tidak acak. Jangan applied teori terlebih dahulu, kemudian baru middle range teori, selanjutnya grand teori, atau dari applied teori dilanjutkan ke grand teori, kemudian middle range teori. Baik, kita bahas ya dari ketiga masing-masing jenis teori tersebut. Apa yang dimaksud dengan grand teori, middle range teori, dan apa yang dimaksud dengan applied teori, serta bagaimana cara menyusunnya. Yang dimaksud dengan grand teori adalah teori yang memiliki level teori tertinggi. Teorinya kompleks dan cakupan teorinya lebih luas dibanding dengan yang lain. Grand teori ini merupakan dasar pemikiran, filsafat, ya, teori utama atau intisari dari teori yang memuat konsep penting pada masing-masing variabel penelitian. Tingkat abstraksi dari grand teori masih cukup tinggi, sehingga tidak dapat langsung disusun ke dalam definisi operasional. Biasanya, grand teori terdiri dari beberapa atau bahkan banyak teori. Pada grand teori, mendefinisikan dan menjelaskan variabel dari pandangan para pakar ahli. Misalnya, pengertian menurut para
pakar ahli tentang teori pembelian, pengertian para pakar ahli tentang keputusan pembelian, teori loyalitas, teori promosi, teori perilaku konsumen, ya, dan sebagainya. Dan pada grand theory ini, ya, bagaimana ruang lingkup secara konseptualnya. Grand theory ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita teliti dalam rangka menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Grand theory ini memandu kita untuk mengumpulkan data atau bukti secara empiris. Jadi pada grand theory bisa diuraikan dan dijelaskan, ya, apa dan mengapa dari pengertian yang berkaitan dengan variabel penelitian. Contoh teori tentang variabel keputusan pembelian. Maka grand teorinya bisa dijelaskan apa definisi dari keputusan pembelian, apa konsep dari keputusan pembelian menurut para pakar ahli. Bisa diuraikan, ya, dari pendapat menurut beberapa pakar ahli, kemudian disintesis atau digabungkan, ya, diringkas menjadi satu ringkasan dari pengertian beberapa pendapat pakar ahli tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan middle range theory. Middle range theory ini memiliki cakupan di antara grand theory dan applied theory. Middle range theory ini sebagai penyambung dari grand theory terhadap applied theory. Middle range theory ini memberikan penjelasan lanjutan dari pengertian secara konseptual yang telah dijelaskan pada grand theory sebelumnya. Middle range theory terdiri dari konsep yang relatif konkret yang dapat didefinisikan secara operasional dan dapat diuji secara empiris. Middle range theory menjelaskan hubungan antara variabel atau fenomena dan memprediksi akibat dari fenomena. Middle range theory ini dapat berisi uraian penjelasan lebih detail dari pertanyaan siapa, di mana, kapan, dan menjelaskan hubungan antar variabel. Sehingga pada middle range theory ini dapat merumuskan, ya, hipotesis penelitian dan dapat menyusun kerangka pemikiran. Contoh, jika grand teorinya keputusan pembelian, maka pada middle range theory bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan untuk memutuskan pembelian, siapa, di mana, dan kapan seseorang akan memutuskan untuk membeli. Dapat juga berisi kajian teori pada faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam memutuskan pembelian tersebut. Pada middle range theory ini sudah mulai menjelaskan hubungan antar variabel keputusan pembelian dengan variabel lain dan atau hubungan pengaruh variabel keputusan pembelian dengan variabel lain. Sedangkan applied theory adalah teori yang tingkatan abstraksinya paling rendah dan memiliki cakupan teori yang paling sempit yang mendukung middle range theory. Applied theory terdiri atas teori-teori yang praktis dan aplikatif. Teori-teori pada applied theory ini mempermudah dalam menjelaskan proses cara pengukuran variabel penelitian. Applied theory ini
akan menjelaskan ya indikator-indikator pengukuran yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kuesioner. Dan applied teori ini dapat digunakan sebagai pendukung secara pandangan teoritis pada pembahasan hasil di penelitian di bab 5 dalam memberikan simpulan ya, memberikan arahan kepada penyelesaian permasalahan pada objek yang diteliti. Atau pada applied teori ini ya dapat menguraikan penjelasan dari pertanyaan bagaimana. Jadi kalau di grand teori adalah apa dan mengapa, kemudian bila di middle range teori pertanyaan siapa, kapan, gimana, sedangkan pada applied teori ini bisa menguraikan ya secara praktis dari pertanyaan bagaimana. Contoh, jika variabel penelitiannya keputusan pembelian, maka pada applied teori bisa menguraikan indikator-indikator apa saja dalam keputusan pembelian. Jadi, jika kita menyusun kajian teori, sebaiknya pada masing-masing variabel terdiri atas grand teori, middle range teori, dan applied teori. Ini disusun secara berurut dan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami kajian teori yang kita susun di bab 2. Misalnya, jika ada 3 variabel penelitian, maka variabel pertama kajian teori disusun dari grand teori, middle range teori, dan applied teori. Begitu juga 2 variabel yang lain, masing-masing variabel disusun atas grand teori, middle range teori, dan applied teori. Setelah itu dari penjelasan ketiga variabel tersebut baru bisa ditarik kesimpulan. Baik, supaya lebih jelas ya, saya berikan contoh bagaimana penyusunan kajian teori yang terdiri atas grand teori, middle range teori, dan applied teori. Ini kajian teori pada bab 2 skripsi. Di sini penyusunan kajian teori pada variabel keputusan pembelian. Yang pertama sesuai dengan urutan grand teori. Grand teori di sini memuat ya definisi secara konseptual dari variabel keputusan pembelian. Ini dijelaskan ya, keputusan pembelian menurut para pakar ahli ya, menurut Kotler dan sebagainya. Ini pada grand teori ini bisa dijelaskan ya definisi keputusan pembelian secara konseptual dari beberapa pakar ahli, kemudian dari pengertian atau dari teori-teori pakar ahli tentang keputusan pembelian nanti bisa disintesis, bisa digabungkan menjadi satu definisi ya tentang keputusan pembelian. Selanjutnya masuk ke middle range teori. Di sini sudah mulai menjelaskan hubungan antar variabel ya, menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari keputusan pembelian. Ya, ini dimulai dijelaskan yang mempengaruhi adalah faktor budaya. Artinya faktor budaya ini mempengaruhi pada keputusan pembelian. Faktor sosial mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Setelah itu pada applied teori, yaitu indikator-indikator apa saja yang dapat mengukur keputusan pembelian. Di antaranya adalah kemantapan, ya, memutuskan, membeli karena sesuai dengan kebutuhan, membeli karena rekomendasi dan lain dan sebagainya. Jadi berurut dari grand teori, kemudian turun ya middle range teori, dan selanjutnya adalah applied teori. Kita lanjut. Dari kajian teori dapat dirumuskan hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran. Berikut ini contoh dari kerangka pemikiran
merupakan hasil dari kajian teori. Pengertian atau definisi dari masing-masing variabel, di sini variabel keputusan pembelian, kemudian pengertian atau definisi secara teori dari perilaku konsumen, dari variabel e-promotion, kepercayaan, kemudahan, IWOM. Ini didasarkan atas kajian teori pada tingkat grand teori. Jadi pembahasan atau uraian dari grand teori ini yang membahas ya definisi secara konseptual dari masing-masing variabel penelitian. Kemudian garis ujung anak panah 1. Anak panah dari variabel e-promotion terhadap keputusan pembelian, dari variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian, perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, kemudahan terhadap keputusan pembelian, IWOM terhadap keputusan pembelian, dan garis dengan dua anak panah yang menghubungkan antar variabel. Di sini variabel e-promotion yang dihubungkan dengan variabel kepercayaan, kemudian variabel kepercayaan dihubungkan dengan variabel kemudahan, kemudahan dihubungkan dengan variabel IWOM yang merupakan hubungan korelasional. Ini diuraikan atau merupakan hasil kajian dari kajian teori pada tingkat middle range teori. Jadi teori pengaruh ya atau teori kausal, kemudian teori korelasional pada masing-masing variabel ini semua didasarkan atas kajian teori ya pada tingkat middle range teori. Selanjutnya pada indikator-indikator dari masing-masing variabel penelitian. Di sini adalah indikator dari variabel e-promotion, indikator dari variabel kepercayaan, indikator dari variabel kemudahan, indikator dari variabel IWOM, indikator dari variabel perilaku konsumen, dan indikator dari variabel keputusan pembelian merupakan hasil pembahasan atau uraian kajian teori pada tingkat applied teori. Jadi terbentuknya kerangka pemikiran ini atas dasar teori yang kuat, tidak asal menghubungkan dengan garis anak panah. Karena hakikatnya penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menguji teori dan menguji hipotesis yang didasarkan atas teori. Dan yang tidak kalah pentingnya, setiap kita mengambil atau mengutip dari tulisan seseorang pada suatu artikel ilmiah atau buku ilmiah, ini hendaknya ditulis sumber referensinya. Bisa menggunakan reference manager ya, Mendeley atau Zotero, supaya dalam kita menulis tidak dicap sebagai plagiat. Demikian pembahasan cara menyusun kajian teori pada bab 2 skripsi. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.